Baik, kita masih di surat Yunus. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aun u'tuni bikulli sahirin alim. Sudah ini kemarin ya. Baik, kita mulai dari sini. Wa qala Fir'aun setelah mendengar kiprah perjuangan Sayyidina Musa dan Sayyidina Harun alaihi wassalam, merasa terancam kekuasaannya, kenyamanannya. Maka karena kekuasaan Fir'aun atas dasar sihir, sampai begitu dahsyatnya sihirnya Fir'aun itu seperti mensihir pengikutnya untuk menganggap dirinya Tuhan. Jadi menjadikan mereka punya rasa takut kepada Fir'aun. Dan memang zamannya zaman sihir waktu itu. Dan yang paling dikagumi di tempat tersebut ya penyihir. Maka di saat ada musuh, menurutnya adalah musuh mereka, musuhnya, maka Fir'aun minta kepada punggawa-punggawanya untuk mendatangkan penyihir handal, sahirin alim, untuk diadu dengan Sayyidina Musa alaihissalam. Falamma ja'a as-saharatu, akhirnya dipanggillah penyihir-penyihir handal itu. Dan di situ juga ada Sayyidina Musa alaihissalam. Mau diadu, Nabi Musa mau dipermalukan. Karena memang Firaun tidak pernah percaya adanya Tuhan, apalagi adanya utusan, apalagi adanya mukjizat. Yang ia katakan adalah sihir. Paling yang diduga oleh Firaun adalah paling Musa mengeluarkan sihir, dan kita punya jago-jago sihir. Pasti Musa akan malu dan akan kalah. Akhirnya betul, bertemulah penyihir-penyihir Firaun dengan Sayyidina Musa alaihissalam. Falamma ja'ahumus saharatu, setelah para penyihir-penyihir pada datang, qala lahum Musa, Sayyidina Musa mempersilakan kepada penyihir-penyihir tersebut, alqu ma antum mulqun. Lemparkan apa yang kau ingin lempar. Ingin buat apa? Lemparkan sihirmu, tunjukkan apa. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Setelah Nabi Musa melihat, oh, yang kau datangkan ini sekedar sihir, bukan sesuatu yang dahsyat. Sihir dikecilin, ini bukanlah tidak lain kecuali sihir. Sihir itu khayal, sihir itu enggak benar, diremehkan. Innallaha sayubtiluhu, kalau itu Allah yang akan menghancurkannya, membatalkannya. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin, Allah tidak akan menolong, membenahi, membantu, membenarkan perbuatan-perbuatan orang yang buat kerusakan seperti kalian ini. Dan betul, setelah mereka melemparkan benang-benang yang telah mereka siapkan menjadi ular-ular yang terlihat hidup di mata orang yang ada di situ. Orang pada terkagum-kagum dengan sihir itu. Akhirnya Sayyidina Musa alaihissalam, dalam ayat yang lain disebutkan, kemudian Sayyidina Musa diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya menjadi ular, dan bukan seperti khayalan sihir, beneran, dan dimakan itu semuanya. Wa yahiqullahu al-haqqa bi kalimatihi. Allah yang akan menampakkan, mengukuhkan, menetapkan kebenaran. Ingat ini, bahasanya yang akan menampakkan kebenaran hanya Allah, kita hanya berusaha saja. Maka dalam berjuang hendaknya kita tidak lupa mengandalkan Allah. Bi kalimatihi, dengan kalimat Allah. Allah dengan firman-Nya, Allah dengan ketentuannya, Allah dengan kudratnya, Allah dengan kun fayakunnya.
Akan terjadi semuanya. Kalau dengan Allah, siapa yang bisa mengalahkannya? Kalau sudah tidak dengan Allah, siapa yang bisa menolongnya? Ini perlu ini. Allah lah. Jadi kebesaran Fir'aun sederhana diruntuhkan dengan begitu saja. Urusan tongkat Sayyidina Musa alaihissalam selesai. Dan seketika itu mereka pada taubat ngikut Nabi Musa alaihissalam. Walau karihal mujrimun, biarpun penjahat-penjahat nggak akan senang, tapi tetap kemenangan akan Allah berikan. Catatannya itulah tadi. Kita menyerahkan kepada Allah. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali dzurriyah ini adalah dinisbati kecil-kecilnya. Dari yang kecil dari kaumnya. Jadi ya maksudnya ya setelah itu baru ada yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Itu pun ala khaufin, dari pengikut-pengikut Fir'aun itu, dari penyihir-penyihir itu, pada tobat dan mengikuti Sayyidina Musa pun dengan rasa takut. Karena apa? Selama ini telah mengagungkan Fir'aun dengan seagung-agungnya sampai mengakui Fir'aun itu sebagai Tuhan. Tapi pada kenyataannya setelah itu hilang. Tapi masih ada rasa takut karena apa? Kekejaman Fir'aun. Takut akan azab, hukuman yang akan diberikan oleh Fir'aun. Dan betul dikejar itu penyihir-penyihir. Dihabisin. Bahkan dituduh telah bersekongkol dengan Nabi Musa untuk menjatuhkannya. Padahal anak buahnya kan. Ala khaufin min Fir'aun wa malaihim. Takut kepada Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Ayaftinahum, untuk menghukum mereka. Jadi mereka beriman tapi masih ada rasa takut juga. Karena tahu kekejaman mereka. Karena Fir'aun menganggap dirinya Tuhan, berbuat apa saja. Nggak boleh ada yang menentangnya. Wa inna Fir'auna la'alin fil ardi. Dan sungguh Fir'aun adalah telah alin, sombong dia. Di muka bumi sombongnya luar biasa. Mau ngungguli Tuhan. Ngaku Tuhan dia. Wa innahu laminal musrifin. Sungguh Fir'aun ini adalah termasuk orang-orang yang melampaui batas. Sangat melampaui batas. Wa qala Musa ya qaumi. Ini nasihat Nabi Musa. Kalau ingin menang kamu di bawah ketakutan, di dalam ancaman, kamu melihat kebesaran Fir'aun dan kamu lihat pasukan Fir'aun, kamu lihat kekejaman Fir'aun, kau lihat kelicikan Fir'aun, tidak usah takut. Dengar. Dan ini berlaku kepada umat Nabi Muhammad di hari ini juga di Indonesia Raya. Jangan ditakuti. Ini dengar. In kuntum amantum billahi. Kalau memang kalian semuanya punya iman kepada Allah. Kalau kalian semuanya ini punya iman kepada Allah. Fa'alaihi, maka hendaknya kepada Allah. Allah lah tawakkalu. Kalian serahkan urusanmu. Usahamu terus. Tapi jangan lupa, bergantunglah kepada Allah. Yang menciptakan Fir'aun. Dan bagundal-bagundalnya. Serta penerus-penerusnya dari masa ke masa. Yang bertawakallah kepada Allah yang menciptakan mereka. In kuntum muslimina. Kalau memang engkau betul-betul hamba-hamba yang berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, serempak mereka. Dan mari kita semua membaca doa seperti yang diajarkan oleh Allah kepada umat Nabi Musa ini. Fa qalu, mereka mengatakan, baca ini, 'alallahi tawakkalna. Kami seru kepada bangsa Indonesia semuanya, negeri ini, untuk menghadirkan makna ini serta memohon, 'alallahi tawakkalna, kepada Allah lah kami berserah, kami pasrahkan urusan kami, teramat pelik bagi kami tapi teramat mudah bagi Allah. 'Alallahi tawakkalna rabbana, ya Allah, la taj'alna, jangan kau jadikan kami fitnatan. Fitnah itu tempat
Jangan kau jadikan kami menjadi fitnah buat yang lain. Maksudnya jangan kau lemahkan kami, jangan kau kalahkan kami. Jangan sampai musuh-musuh itu mengalahkan kami ya Allah sehingga kami menjadi fitnah. Mereka tambah sombong lil qaumidz zalimin, orang-orang yang zalim tersebut. Wa najjina, dan selamatkanlah kami ya Allah birahmatika dengan rahmatmu. Minal qaumil kafirin, dari orang-orang kafir. Ini kunci. Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Jangan sampai orang-orang zalim itu tepuk tangan ya Allah. Jangan sampai orang-orang zalim itu nertawain kami ya Allah. Baca dan yang khusyuk renungi ini lafaz, ini firman. Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, selamatkan kami dengan kasih sayang-Mu dari orang-orang yang tidak beriman kepadamu, yang ingin berkerusakan di muka bumi ini. Ini kebetulan sekali kami akan sambungkan dengan keadaan di hari ini, di negeri ini, Masya Allah. Mendengar berita, banyak pertanyaan datang kepada kami. Untuk berbicara saat ini luar biasa. Kalau kita berbicara, lo yang mendengar orang yang hati bersih, akan sampai pesan-pesan kebaikan kepada mereka sebagai kebaikan. Akan tapi biarpun kebaikan yang disampaikan, ketahuilah, bisa jadi di tangan seseorang menjadi kalimatu haqqin urida bihal batilu. Kebenaran akan tapi dijadikan untuk menuju kebatilan. Maksudnya batil, jelek. Kalimatnya kalimat kebaikan. Maka benar-benar hari ini, karena begitu bebasnya media, kita berbicara satu kalimat bisa dipakai dua orang untuk bertentangan. Karena zamannya zaman fitnah hari ini. Maka kami himbau untuk waspada dengan media-media. Kalau perlu Anda berpuasalah, jangan banyak mendengar berita yang aneh-aneh hari ini. Yang semuanya mengarah kepada adu domba. Ingin diporak-porandakan bangsa ini. Ingin dihancurkan bangsa ini. Ada ingin memancing di air keruh. Ada ingin yang memanfaatkan percekcokan di negeri ini. Dan mereka adalah bukan ahli iman. Mereka bukan pecinta NKRI. Ada pecinta dirinya sendiri. Pecinta kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Berita terakhir adalah kejadian beberapa hari yang lalu. Ada anak-anak muda, 6 anak muda dari Laskar FPI yang wafat ditembak. Yang perlu kami sampaikan kepada semuanya, kita punya Allah, ada Allah. Jangan biasa berbicara yang Anda tidak tahu pasti dan tidak jelas. Jangan bicarakan hal-hal semacam ini dengan praduga. Karena akan menjadi sebab orang berprasangka, ini berprasangka, lalu permusuhan. Kejadiannya sudah sangat jelas. Anak-anak ini ditembak. 1. Kemudian yang menembak juga sudah jelas, ada. Hanya prosesnya seperti apa kita tunggu. Kita tidak perlu spekulasi bercerita. Keterangan dari FPI juga sangat jelas, rinci. Keterangan yang lain juga ada. Akan tapi ini yang ada menjadikan kita itu dibuat seperti ini, bermusuhan. Belum apa sudah caci maki, olok-olokan dan seterusnya. Ada hamba Allah meninggal, kita harus bersedih. Dan ada yang jahat, kita harus bersedih. Dan sebetulnya setelah Allah ringankan bahwa yang menembak sudah jelas. Yang lebih parah nanti kalau seandainya tidak ada yang mengaku yang menembak ini.
Tidak ada yang menembak, akhirnya semuanya saling tuduh-menuduh. Yang menembak jelas, yang ditembak jelas, tinggal prosesnya itu seperti apa, kita tunggu. Maka kami memohon kepada yang akan mengurusi permasalahan ini, Anda mohon bawa hati nurani Anda dan semuanya, batin Anda, jangan nuruti hawa nafsu siapapun yang mengurusi hal ini. Kita punya Allah, kita punya Allah. Jangan bikin rusak umat ini. Sekali Anda bisa menjadi juru damai, jadilah juru damai. Cari data yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dan sampaikan yang sebenarnya, dan selesai setelah itu. Jangan berdusta. Ingat, yang berdusta dalam urusan ini akan ada musibah dari Allah. Akan musibah dari Allah besar buat Anda, diri Anda. Maka ayo yang jujur dalam hal ini, dan secepatnya, supaya umat ini tidak gaduh dengan perselisihan hal yang semacam ini. Kemudian kami seru kepada semuanya, umat, baik Anda yang pro FPI atau yang anti FPI, semoga semuanya bersepakat mencari kedamaian. Kalau begitu, lepaskan daripada kebencian Anda atau kecintaan Anda. Mari kita menghadap kepada Allah dengan serius. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita serahkan kepada Allah semuanya urusan kita. Memohon, ya Allah, tunjukkan kebenaran. Tunjukkan kebenaran. Biar perlahan akan reda pertentangan kita ini. Jangan dibumbui dengan kebencian Anda kepada kelompok tersebut, atau komentar Anda dibumbui dengan kecintaan Anda. Akan tapi kita ingin menghadap kepada Allah. Biar sama-sama, ayo. Kami yakin di antara yang tidak senang dengan FPI adalah juga ahli iman. Yang mencintai FPI, ahli iman. Ini semuanya ahli iman. Bagaimana sekarang? Ayo kita. Ini semua adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita ingin menghadap kepada Allah dan banyaklah berdoa. Jika ada orang-orang jahat, Anda gertak mereka tidak bergeming, maka gertaklah dengan panjatan doa. Allah akan menurunkan hukuman kepada mereka. Mari kita mohon semuanya, jangan lewatkan. Baik Anda yang membenci FPI atau yang cinta FPI, ngadu kepada Allah setiap saat. Dan hentikan komentar-komentar yang bermacam-macam supaya tidak tambah keruh negeri ini. Kita ingin damai. Ayo kita mohon. Dan kepada aparat semua yang akan menangani permasalahan ini, ingat hitungan Anda dengan Allah. Kalau Anda selamat dari hukuman di dunia, kalau Anda tidak jujur, Anda tidak akan selamat hukuman di alam barzah dan akhirat. Ini tanda cinta kami untuk Anda. Jangan macam-macam urusan ini. Jangan macam-macam urusan ini, karena urusan nyawa umat Nabi Muhammad. Kedepannya ini ada nyawa-nyawa lagi. Kalau ini dibiarkan terus, akan ada nyawa lagi dan nyawa lagi dan nyawa lagi. Karena pernah ada kejahatan atau pernah ada kejadian yang semacam ini, atau keadaan negeri semacam ini, nanti semakin keruh kalau tidak segera ada ketegasan dari aparat. Dan kami mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada penegak hukum untuk menegakkan kebenaran. Kita minta kepada Allah. Selesai, supaya tidak kita dalam polemik yang berkepanjangan yang tidak ada artinya. Kita sedih. Di sana ada orang menangis karena ada anaknya meninggal dunia dan sebagainya. Di sini ada yang mencaci. Apa ini semuanya? Kita perlu bahasanya selalu kita bagaimana menjaga perasaan siapapun. Dan mari saat inilah waktunya kita memohon kepada Allah. Kami ingatkan, yang membenci FPI atau yang mencintai FPI, sudah waktunya kita mengadu kepada Allah. Hentikan kita untuk komentar-komentar sesuatu yang tidak jelas. Adapun yang bersangkutan membela, menjelaskan sesuai kenyataannya, wajar. Silahkan. Tapi jangan semuanya mudah mencaci dan mengolok. Mendustakan apalagi, jangan. Baru nanti setelah ada pembuktian melalui prosedur hukum, maka ayo kita ikuti semuanya. Maka mari kita mohon semuanya. Umat Islam punya kewajiban mohon kepada Allah. Kebatilan yang tidak bisa Anda hentikan dengan tenaga Anda, ingat kisah Fir'aun yang saat ini pas nih, maka saya berhenti karena tafsirin tadi masalah itu. Kehebatan Fir'aun, kebesaran Fir'aun adalah akan sirna dengan permohonan tadi. Apa tadi permohonannya? Allahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin
wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ini Fir'aun dengan kejahatannya membuat kerusakan di muka bumi. Sayyidina Musa dan kaumnya yang waktu itu masih sedikit merasa lemah, akan tapi punya Allah. Mereka merasa kuat dengan Allah. Mohon ya Allah, jangan kau jadikan kami fitnah, artinya jangan kau jadikan kami itu bahan tertawaan bagi mereka ya Allah. Maka mari kita memohon ya Allah kepada Allah, mohon kepada Allah semuanya. Setiap malam, setiap habis sholat mohon, ya Allah tampakkan kebenaran sebagai kebenaran. Dan yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah, kalau tidak segera kembali kepadamu, hancurkan ya Allah. Dan kami ingatkan kepada siapapun, Anda yang berbuat jahat di negeri ini, Anda yang berbuat jahat di negeri ini, kalau Anda masih punya telinga dan hati nurani, tolong dengar, ini bahasa cinta kami untuk Anda. Berhentilah dari kejahatan Anda, tobat. Sebelum Anda tidak lagi bisa tobat, sebelum Anda tidak lagi bisa tobat, sebelum Anda tidak lagi bisa tobat. Saya sayang kepada Anda kalau ada yang jahat. Hidup ini, lihat, di dunia kalau tidak punya bekal kebaikan, di akhirat akan sengsara sepanjang masa. Yang zalim, kadang kezaliman yang dilakukan di dunia akan Allah beri kehukuman di dunia sebelum di akhirat. Anda akan ternistakan di dunia sebelum di akhirat. Ini adalah peringatan bahasa cinta kami untuk Anda, supaya tidak terus begini. Subhanallah, ada musibah, ada yang caci maki Allah sana sini. Yang telah meninggal semoga diampuni Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang berbuat jahat, semoga menghentikan kejahatannya. Dan yang punya keinginan untuk merusak negeri, semoga Allah hentikan. Dan semoga Allah hancurkan yang kehancurannya menjadi kebaikan untuk umat ini. Ini saja pesan kami kepada semuanya. Tolong hentikan amanat, hentikan, jangan Anda memberikan komentar yang menjadikan orang sebab bermusuhan. Ingat, itu namanya namam, dosa besar. Anda jangan mengetik sesuatu, mengeluarkan sesuatu. Ini musibahnya zamannya viral, membuat video. Semuanya ngomong seenaknya sendiri, hati-hati. Maka Anda pun jangan mau mendengar setiap omongan, hati-hati. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga negeri ini, membebaskan dari benalu-benalunya. Mohon maaf, nuhibbukum fillah, kami cintai Anda semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan baca tafsirnya. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. Kemudian setelah itu, setelah kemenangan Allah berikan kepada Sayyidina Musa dan pengikut-pengikutnya, Allah memberikan wahyu kepada Sayyidina Musa dan Nabi Harun, akhu saudaranya, untuk mempersiapkan tempat tinggal untuk kaumnya di Mesir saat itu. Di tempat di kota itu. Buyutan, tempat rumah-rumah, waj'alu, dan jadikan buyutakum, rumahmu adalah kiblatan, tempat untuk beribadah dengan tenang, tidak ada gangguan sana sini. Wa aqimus sholata, dan tegakkanlah salat. Wa basyiril mu'minina, dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa akan mendapatkan keindahan di dunia dan juga keindahan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.